Pernah nggak sih kita benar-benar perhatiin sebuah jam? Benda yang kelihatannya simpel banget, yang ada di dinding kita, di pergelangan tangan kita. Ternyata nih, di dalam detaknya yang nyaris nggak kedengeran itu, ada pelajaran hidup yang luar biasa. Coba deh bayangin, jam itu nggak dituntut buat berbunyi seheboh lonceng katedral atau berputar sekencang baling-baling helikopter. Enggak, tugasnya tuh cuma satu dan simpel banget. Berdetak. Sekali. Setiap detik. Udah, gitu aja. Tapi, terus-menerus. Kedengerannya mungkin aneh ya. Masa sih detak jam yang monoton gitu bisa jadi kunci buat hidup kita yang super kompleks dan penuh target ini? Nah, justru itulah yang bakal kita kupas tuntas dalam pembahasan kali ini. Oke, mari kita mulai dengan jujur-anjuran dulu deh. Kita semua pasti pernah kan bikin resolusi besar. Mau rajin olahraga, mau baca buku lebih banyak, mau jadi pribadi yang lebih sabar. Tapi entah kenapa, di tengah jalan seringnya kita capek terus berhenti. Kenapa ya? Nah, ini dia nih biang keroknya. Kita itu seringnya nggak sabaran, pengennya hasil instan, perubahan yang drastis dalam semalam. Keinginan buat melakukan lompatan raksasa inilah yang justru bikin kita kehabisan bensin dan akhirnya nyerah. Padahal ada cara lain yang jauh lebih powerful. Dan inilah inti dari semuanya. Dalam tradisi Islam, konsep ini dikenal sebagai istiqomah. Artinya, yaitu tadi, konsistensi, keteguhan hati, melakukan sesuatu secara terus-menerus. Jadi, bukan soal seberapa besar aksi kita hari ini, tapi soal seberapa setia kita untuk terus melakukannya hari demi hari. Dan yang paling bikin tenang dari prinsip ini adalah, kita tuh nggak diminta melakukan hal yang mustahil. Ayat ini ngingetin kita bahwa kita sebenarnya udah dirancang untuk mampu kok melakukan tindakan-tindakan kecil yang konsisten itu. Kita sanggup. Nah, ini dia penegasannya. Nilai sebuah perbuatan itu bukan diukur dari ukurannya, tapi dari kesinambungannya. Beneran deh, baca satu halaman buku setiap hari itu jauh lebih baik daripada coba ngabisin satu buku dalam semalam, terus nggak baca lagi berbulan-bulan. Konsistensi itu kuncinya. Oke, sekarang biar nggak cuma teori, yuk kita lihat langsung gimana prinsip satu detak ini bekerja di kehidupan nyata. Kita bakal lihat beberapa contoh dari zaman dulu sampai yang lebih modern, yang jadi bukti nyata betapa dahsyatnya kekuatan konsistensi. Kita ambil contoh pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau itu dikenal bukan karena satu tindakan heroik yang viral gitu, bukan. Tapi keistimewaannya adalah detak kebaikannya nggak pernah berhenti. Sedekahnya jalan terus, nolongin orang miskin jalan terus, sholat malamnya jalan terus. Kehebatannya adalah gabungan dari ribuan kebaikan kecil yang dilakukan setiap hari. Atau kita lihat Bilal, waktu disiksa habis-habisan, beliau nggak teriak pidato panjang lebar. Yang beliau ucapkan cuma satu kata, diulang-ulang, ahad, ahad, satu, satu. Detak iman yang kecil, tapi terus-menerus di bawah tekanan yang luar biasa, justru menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar dari teriakan heroik sesaat. Dan prinsip ini tuh universal banget loh. Lihat aja Abe Lincoln, yang gagal berkali-kali dalam politik, tapi satu detaknya adalah mencoba sekali lagi. Atau Helen Keller, yang buta dan tuli. Satu detaknya adalah belajar satu kata lagi. Thomas Edison melakukan satu eksperimen lagi. Mereka semua adalah bukti hidup dari kekuatan satu detak yang konsisten. Dan ini yang paling penting, teman-teman. Konsep ini bukan cuma buat para tokoh hebat. Ini tentang kita semua. Tentang orang tua kita yang doain kita tiap malam, tentang guru yang datang tepat waktu bertahun-tahun, tentang pedagang jujur yang nolak curang. Detak-detak konsistensi mereka mungkin nggak pernah masuk berita, tapi tanpa mereka, hidup ini bakal kehilangan ritmenya. Merekalah jam-jam kehidupan yang sesungguhnya. Oke, setelah melihat semua contoh yang luar biasa tadi, sekarang saatnya kita bawa prinsip ini ke dalam diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa menerapkan ini dalam hidup kita mulai hari ini? Pertama-tama, yuk kita tarik napas dulu. Lepasin semua tekanan. Lupakan tuntutan untuk jadi sempurna dalam sekejap. Lupakan target-target raksasa yang malah bikin kita lumpuh. Fokus kita sekarang adalah apa yang bisa kita lakukan di sini saat ini juga. Cuma satu aja. Nggak perlu yang mengubah dunia. Mungkin cuma senyum ke kasir minimarket atau bantu orang nyebrang jalan. Sesuatu yang kecil. Bisa? Cukup dalam satu interaksi aja. Nggak perlu debat kusir. Cuma menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Walaupun mungkin sedikit gak nyaman. Mampu. Satu aja. Bukan satu bab buku, bukan satu modul kuliah. Mungkin satu kosakata bahasa asing baru, atau satu fakta menarik dari internet. Cuma satu detak kecil untuk mengembangkan diri. Gimana? Nah,
Sekarang kita mulai lihatkan gambaran besarnya. Ternyata ini bukan soal satu aksi heroik, tapi tentang ribuan langkah kecil yang dijalani dengan setia. Terus apa yang terjadi kalau kita berkomitmen pada satu detak ini? Ini tuh persis kayak efek bola salju. Setiap detak kebaikan, kejujuran, atau pembelajaran yang kita lakukan, itu akan menumpuk di atas detak yang kemarin. Pelan-pelan, hari demi hari, tumpukan kecil ini bakal jadi gunung yang kokoh. Itulah karakter kita, itulah warisan kita, itulah makna hidup kita. Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Lupakan deh fantasi tentang satu momen ajaib yang bakal mengubah segalanya. Fokuslah pada kesetiaan kita, pada hari ini, pada detik ini. Itulah jalan yang sesungguhnya menuju kehebatan. Jadi, ini pengingat terakhir buat kita semua. Kembali ke analogi awal kita, jadilah seperti jam. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu berisik, cukup teruslah berdetak. Pelan itu nggak apa-apa. Yang paling penting adalah jangan pernah berhenti. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Apa satu langkah kecil dan setia yang akan menjadi detak pertama Anda dalam membangun kehidupan yang jauh lebih bermakna? Coba, pikirkan baik-baik.